Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis web dengan menggunakan front page. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat sebuah web itu ada 4 ya. Ini saya buat sendiri nih modelnya, tapi secara umum seperti ini. Yang pertama adalah siapkan rancangannya, kemudian yang kedua adalah siapkan materinya, kemudian buka aplikasinya. Dalam hal ini kita akan menggunakan front page, kemudian mulai kita kerjakan desain sesuai dengan rancangan yang disusun. Nah, oke, kita langsung saja ya, kita mulai. Website media pembelajaran ini saya mau ambil temanya adalah trigonometri. Jadi di trigonometri ini nanti akan kita jelaskan apa isinya dalam web trigonometri tersebut. Nah, sekarang ini ada dua rancangan, tipe 1 yang sebelah kanan dan tipe 2 yang sebelah kiri. Di sini menunya disusun secara horizontal. Bagian-bagiannya adalah yang atas ini adalah judul dari media pembelajarannya. Kemudian yang horizontal ini adalah menunya. Di sini ada 5 menu sebenarnya ya. Yang pertama ini ada home, ketinggalan. Home, kompetensi, indikator, materi, peta konsep, kemudian bisa juga di sini ada latihan. Nah, ini adalah informasi setiap kita klik itu ada di sini. Yang selanjutnya adalah footer. Footer ini berisi biasanya copyrightnya. Ini dibuat oleh siapa, kemudian seperti apa, banyak lah ya. Atau misalkan footer ini juga bisa digunakan sebagai sitemap. Sitemap itu peta dari situsnya supaya mudah pada saat kita pindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Nah, tipe yang kedua ada yang dibuatnya seperti ini. Menunya disusun ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Disusun secara vertikal seperti ini, yang isinya yang sama, hampir sama dengan ini ya. Jadi ada home, kompetensi, indikator, materi, peta konsep, latihan. Nah, isi ini sesuai dengan materi yang sudah dipersiapkan. Nah, jadi ini namanya menu, ini namanya headingnya, kemudian ini biasanya isinya di sini, kemudian ini adalah footernya. Kita akan buat rancangan web ini dengan menggunakan front page. Jadi sangat sederhana sekali. Di front page-nya juga ada dua ya. Kita gunakan menu sederhana dan kita gunakan interactive button. Nah, selanjutnya pada saat kita sudah menyusun desainnya, oret-oretannya, nah kita pun harus sudah menyiapkan materi yang akan kita buat atau kita tampilkan di sana. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya tentang kompetensi. Kemudian ini misalkan tentang peta konsep dari trigonometri. Nah, selanjutnya adalah kita langsung memulai dengan front page-nya. Baik, caranya adalah kita mulai dari sini, kita buka front page-nya. Kita buat new. Nah, sesuai dengan gambar yang tadi, desain gambar yang pertama ini, kita bisa tentukan mau pilih yang mana, kiri apa kanan. Untuk lebar layar seperti ini itu lebih bagus menggunakan yang seperti ini, tipe yang pertama. Kalau seperti ini layar kita kurang leluasa untuk menerangkan karena halamannya terpotong 20% di sini untuk menu. Oke, kita coba yang pertama ini ya. Nah, berarti di sana kita lihat ada 1, 2, 3, 4
baris ya, 1 kolom. Kita buat dulu, kita menggunakan tabel 4 baris 1 kolom seperti ini. Nah, supaya nggak kelihatan garis-garis besarnya, kita hilangkan garisnya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai ya, layarnya udah lebih besar. Yang atas ini adalah untuk judulnya. Misalkan kita beri judul trigonometri. Kita buat fontnya yang besar, kemudian kita buat ininya ya, hurufnya, kemudian kita buat headernya dengan warna yang berbeda. Misalkan kita gunakan warna biru seperti ini. Nah, ini saya contohkan. Jadi pada saat kita membuat sebuah perpaduan warna antara warna gelap dengan warna gelap, ini salah ya. Jadi harus kita buat satunya kontras. Misalkan yang tulisannya kita ganti warnanya menjadi warna putih, sehingga akan lebih terlihat seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membuat menu di sebelah, di bawahnya ya, seperti ini. Home, kita buat batas seperti ini. Materi, kemudian latihan. Nah, kemudian ini adalah untuk isinya ya. Jadi ini kita buat template-nya dulu supaya lebih mudah untuk menyusun dan konsistensi antar halaman ya. Misalkan di sini tulisannya create atau copy ya, tulisan copy itu adalah seperti ini, dan copy nanti hasilnya adalah seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, kita bisa taruh ini di sebelah kanan. Oke, misalkan footernya kita ganti warnanya jadi warna yang sama dengan headingnya seperti ini. Oke, ininya kita ganti jadi putih. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita buat link antar tabel semua file-file ini. Jadi yang pastinya kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 file ya, 6 file dengan judul trigonometri. Ini kalau misalkan kita preview hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat link untuk antar halamannya. Caranya kita klik sini home, kemudian kita klik ini insert hyperlink, atau kita bisa juga gunakan Ctrl K. Ctrl K, kita ketik index.htm. Oke, kemudian kompetensi kita ganti Ctrl K, kompetensi.htm. Kemudian indikator, Ctrl K, indikator.htm. Kemudian Ctrl K, peta konsep. Awas jangan menggunakan spasi ya, dan penulisannya harus huruf kecil semua. Kemudian ada juga materi.htm. Oke, selanjutnya adalah latihan. Latihan
HTML. Nah, ini adalah rancangan websitenya. Ini kita enter supaya terlihat bahwa itu adalah rancangan dari webnya. Nanti di sini isinya ada di tengah sini. Isinya ada di tengah sini, diisi dengan materi-materi kayak misalkan home, berarti kita bisa isi selamat datang. Kompetensi kita bisa isi dengan file kompetensi, kemudian indikator, dengan indikator, peta konsep, materi, latihan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita dengan simpan ya. Kita simpan dulu. Nah, supaya mulai disiplin, sekarang kita menyimpannya di exam. Ya, kita klik sini C exam, kemudian htdoc, kemudian kita buat folder di sini, misalkan trigonometry. Oke, kemudian kita simpan namanya index. Ini di awal namanya index.html. Nah, seperti ini. Pada saat kita jalankan, nanti kita akan dapatkan seperti ini. Panggilnya adalah localhost, kemudian trigonometry /index.html. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita klik seperti ini di sini, nanti akan hasilnya not found karena memang kita belum membuatnya. Nah, sekarang ini cara yang pertama dengan menggunakan link-link biasa. Nah, ada cara yang lain, kita gunakan interactive button supaya ini jadi lebih bagus. Oke, kita gunakan yang itu ya. Nah, sekarang supaya ini tadi udah kita nulis capek-capek supaya nggak hilang, kita pindahkan saja. Yang ininya kita pindahkan ke bawah. Caranya kita cut atau Ctrl X hilangkan. Nah, kita pindahkan di sini. Kita pindahkan di sini. Paste di sini. Nah, warnanya ini kan jedanya jauh ya. Misalkan warnanya kita mau ganti, kita bisa ganti ini jadi warna putih. Nah, seperti ini. Akhirnya ini jadi peta di sini, yang isinya akan sama dengan yang ada di sini. Sekarang kita akan gunakan linknya dengan menggunakan interactive button. Caranya insert interactive button di sini. Kita klik atau bisa masuk dari web komponen ya. Web komponen, kita klik interactive button. Kita klik interactive button. Nah, di sini kita bisa memilih button yang kita sukai. Ini jenis yang kotak ya. Ada juga jenis yang seperti ini. Kemudian ini bisa kita coba tuh warnanya. Kemudian ada yang beda seperti ini. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Ada juga bentuknya yang besar ya, seperti ini. Oke, interactive button ini bisa macam-macam ya. Nah, sekarang kita misalkan coba yang seperti ini. Karena di sini warna biru, maka kita dekat-dekatkan dengan warna biru. Misalkan seperti ini, kita kasih link di sini. Nama buttonnya dulu, jangan lupa nama buttonnya adalah home, kemudian linknya adalah index.html. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita buat kembali yang tadi interactive buttonnya. Kita ganti di sini button teksnya sesuai dengan urutan yang ini ya, kompetensi. Kemudian linknya adalah kompetensi.html. Lihat K-nya adalah kecil ya, kecil semua. Jadi kalau misalkan salah nanti akan salah. Oke, selanjutnya interactive button lagi. Kita ganti di sini
jadi indikator, kita kasih menunya titik HTM. Oke, kemudian ada lagi insert interactive button, kemudian isinya kita ganti peta konsep. Di sini peta konsep titik HTM. Oke, selanjutnya kita insert lagi, isinya adalah materi titik HTM. Oke, kemudian kita insert lagi interactive button, isinya adalah latihan. Nih ya. Nah, ini menunya lebih bagus ya. Kita coba refresh. Nah, di sini ada peringatan ya bahwa file ini akan di-embed, artinya dikopikan ke exam htdoc ke trigonometry. Kita oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita refresh, hasilnya jadi seperti ini. Nah, lebih bagus ya, lebih bagus dari sebelumnya. Nah, misalkan yang kosong ini kita mau ganti warnanya jadi yang dekat dengan ini supaya kelihatannya lebih bagus. Kita bisa klik kanan di sini ya, di sini ulang klik kanan, kemudian cell properties, kemudian selnya kita ganti jadi kita mau ngopi dari sini, minjem kayak gini. Oke. Jadinya seperti ini. Kalau kita simpan, kemudian kita preview, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah selera aja ya, bebas nanti mau seperti apa, itu adalah selera. Oke, atau misalkan mau tetap putih saja boleh. Kita ulang. Jadi kita di sini tidak simpan, Ctrl Z supaya redo sebenarnya ya. Kita simpan lagi, kita coba lagi bagus yang mana. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang sebelah kiri ini kan putih, ini page-nya kita bisa ganti sama ini ya. Ini jangan menggunakan Times New Roman, kita ganti dulu, kita gunakan misalkan tadi Arial dan kita kecilkan. Oke, karena yang di bawah ini peta ya, nggak boleh besar-besar. Nah, sudah selesai. Karena ini adalah home, maka kita buat welcome, misalkan selamat datang di pembelajaran trigonometri. Oke. Nah, sekarang misalkan ini kita perbesar, kita ganti tulisannya sama ya supaya konsisten, semuanya kita gunakan Arial. Ini kan masih sepi, bagaimana ininya kita masukkan gambar. Caranya kita cari gambar dulu trigonometri, di sini yang sekiranya bagus ya, mana yang kira-kira mewakili sebuah trigonometri. Misalkan gambarnya yang rada bagusan ini ya, kita simpan ini, save image as, kita simpan di C, kemudian exam htdoc, kemudian ke sini trigonometri,
kita kasih nama di sini misalkan Trigono ya. Di sini filenya tipenya PNG, kita simpan. Nah, sekarang kita bisa memasukkan gambar di sini ya, gambar trigonometri. Kemudian kita bisa insertkan di sini. Ini untuk insert picture. Jangan lupa diarahkan ke foldernya C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian trigonometri. Nah, kita punya file yang ini, trigono. Nah, itu ya. Warnanya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita ini ya, kita delete dulu biar dekat. Jadi semua warna itu harus fit di layar. Kita refresh, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini trigonometri, kemudian selamat datang di pembelajaran trigonometri. Misalkan ini adalah gambar trigonometri. Ini gambarnya bebas, tapi kalau bisa gambarnya bikin sendiri. Ya, bukan kalau bisa, harus membuat sendiri gambarnya, karena ini hanya sebuah contoh. Jadi saya contohkan ambil dari internet yang kira-kira nggak punya copyright. Oh iya, yang ini, yang putih ini kita bisa ganti warnanya. Misalkan yang putih ini kita ganti jadi warna hitam. Nah, caranya klik di luar sini ya, di luar sini nih, kemudian klik kanan, page properties. Di sini ada formatnya ya. Bisa kita pakai background picture, bisa juga kita pakai backgroundnya adalah warna. Misalkan kita kasih warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Tapi ya di sini ada warna-warna yang jadi berubah warna hitam. Contohnya ini yang dua nih. Sel ini harusnya warnanya putih. Maka kita ganti dulu sel ini jadi warna putih, karena dia otomatis ya. Oke. Nah, sekarang kita simpan. Kita lihat, boleh lihatnya di sini aja. Loh, ini. Atau kita bisa lihat di sini. Refresh. Seperti ini. Jadi semuanya dikelilingi warna hitam. Kemudian di tengah sini warna putih. Nah, itulah websitenya. Ini baru satu page ya, page index. Nah, sekarang bagaimana kompetensi? Nah, ini ya, masih kosong ya. Nah, cara mudahnya ini kita simpan ulang. Save as. Oke, di sini ya, ingat trigonometri di sini. Nah, kita simpan namanya kompetensi. Nah, karena ini file kompetensi, maka bukan selamat datang lagi. Ini kita hapus. Oke, salah, modenya di desain ya, jangan di preview. Ini karena kita tidak gunakan, maka kita hapus. Nah, sekarang mulai materinya kita ambil. Nah, ini contohnya, saya udah siapkan materinya. Jadi pada saat kita mau buat web, kita siapkan dulu materinya. Nah, ini disusun oleh Ulfa sama Mela ya, kakak kelas kalian. Di sini kita akan buat kompetensi. Nah, kompetensi di sini menurut yang sudah dibuat ini dibagi menjadi dua, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sekarang kita buat ya di sini. Kita bisa buat ini dengan menggunakan tabel supaya mau rapih. Misalkan seperti ini. Oke, 4 ya, tapi kita tutup lagi, nggak apa-apa, sebagai garis bantu dulu sementara. Inti dan tensi dasar. Nah, supaya kita ada warna-warni, misalkan kita ganti warnanya, ini warnanya jadi ini, kemudian ini warnanya juga disamakan jadi ini. Oke, fontnya jangan lupa kita ganti semua font di sini, jangan menggunakan Arial,
tapi jangan menggunakan Times New Roman, tapi menggunakan Arial, dan ukurannya itu 2 ya, seperti ini. Kita simpan. Nah, kompetensinya biar kelihatan, kita bold ya di sini. Salah nulisnya ya, kompetensi dasar. Oke, simpan. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba ya, kita bereskan dulu sebentar. Kompetensi inti. Kompetensi intinya ini ya. Oke. Nah, misalkan ini ya. Di sini ada kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan. Oke, nanti isinya bisa diedit selanjutnya ya. Kita isi dulu. Misalkan di sini kompetensi intinya adalah ini. Ini kompetensi intinya. Jangan lupa kita ganti tulisannya jadi Arial. Oke. Nah, sekarang supaya rada rapi, kita enter di sini. Oke, nggak bisa ya, nggak apa-apa deh kayak gini. Kita coba lihat di aktualnya. Kita lihat di sini kompetensi. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lihat ini di versi HP seperti ini. Ini versi HP ya, segede gini kan HP ya. Nah, di sini ada kelemahannya adalah tabelnya dia tidak otomatis ikut jadi HP. Nah, ini adalah salah satu kelemahan desain web tanpa menggunakan Bootstrap. Nanti kita akan bahas. Kita akan gunakan setelah ini, kita gunakan template yang sudah ada. Jadi tidak menggunakan from page semuanya. Jadi from page hanya untuk desain yang seperti ini, dan nanti yang kita akan buat. Tapi nanti setelah ini di materi yang selanjutnya kita akan buat kembali yang seperti ini, tapi dengan menggunakan template yang telah saya bagikan, atau misalkan kalian bisa download sendiri yang kemarin. Nah, ini ya kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Kita lanjutkan dulu. Ini kompetensi dasarnya. Ini kompetensi dasarnya. Oke, misalkan ini ya. Oke, misalkan kalian mau pakai bullet numbering, di sini juga ada bullet numbering itu seperti ini ya, atau seperti ini. Oke. Jadi tidak melulu kita coding, tapi juga materinya harus siap. Kalau materinya nggak siap, kita nggak bisa nulis apa-apa. Nanti kita cuman bengong aja, nggak bisa membuat apa yang harus kita kerjakan. Oke, ini 12 PT ya, atau berapalah, ini disesuaikan saja. Kita simpan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini home, kemudian ini kompetensi. Nah, ini seperti ini. Nanti ini bisa diatur supaya sesuai, enak dilihat ya. Jadi kalau ini kan nggak konsisten ya, ininya seperti ini, ininya seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak menggunakan ini ya, nggak menggunakan ini, berarti kita kembalikan lagi ke normal. Misalkan kita kembalikan ke normal, caranya seperti ini. Ini untuk enternya sedikit, Alt I B, kita break. Salah Alt I B. Oke, ininya disesuaikan. Nggak mau ya, kita pakai spasi manual, misalkan seperti ini
Untuk enternya Alt I B, itu di break ya, bukan di enter. Kalau di enter nanti 2 spasi. Oke, nah seperti ini. Fontnya yang atas 12 pt, yang bawah 10 pt, kita samakan jadi 12 pt. Oke, kita simpan. Nah sekarang ini kayaknya kekecilan, kita tebalkan, kita besarkan. Ini kita besarkan. Oke, kita simpan. Yes. Nah sekarang kita mau buat indikator. Nah supaya mudahnya kita buka dulu yang masih kosong, jangan ngedit dari sini, ruwet ya. Kita open dulu ya tadi caranya supaya nggak muter-muter gini. Caranya di sini ada recent preview browser, ini browser. Oh, recentnya mana? Recent file berarti kita ketik indeks yang ini ya. Nah ini kita simpan ulang si indeks ini jadi indikator. Kita simpan ulang jadi indikator .htm save. Oke, kemudian si ini kita hapus. Oke, nah sekarang indikatornya apa, kita lihat ya di sini. Indikator pencapaian kompetensi seperti ini. Oke, berarti kita copy ini ya, ini copy ke sini. Kita buat 2 tabel aja. Kita buat 2 tabel, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ini paste yang tadi. Oke, kemudian ini kita ganti tulisannya jadi 12 pt, kemudian ini kita ganti jadi Arial, kemudian yang ini kita ganti jadi ini bold. Oke, bold, Ctrl B ya, sama ya, indikator. Nah kemudian yang ininya supaya rada bagus, boleh pakai indikator ya seperti ini, atau pakai gini. Jadi ininya dirapihkan. Saya bagi jadi 2 sesi ya. Jadi yang pertama kita menggunakan front page, kemudian yang kedua nanti saya akan buat lagi videonya dengan menggunakan template yang sudah di download. Kalau misalkan langsung dalam satu sesi itu akan jenuh dan melelahkan ya kalau misalkan terlalu panjang sesinya. Kita simpan indikator, kita lihat hasilnya. Kita mulai dari home, klik home, ini home-nya, ini indikatornya, ini kompetensinya, ini indikatornya. Oke, ini masih belum beres ya, nanti dirapikan nih, harus rapih ininya. Kemudian ini tinggal digeser-geser aja ya supaya rapih bentuknya. Nah sekarang lanjutnya adalah kita mau buat peta konsep. Sama kayak yang pertama, kita buat ke recent file, kemudian kita buka indeks, kemudian kita simpan ulang jadi peta konsep .htm. Oke, kemudian kita hapus peta konsep itu, ini seperti ini. Kita buat peta konsepnya di sini, kita taruh di tengah, misalkan tulisannya gini, peta konsep trigonometri. Nah ini peta konsep trigonometri. Jadi bahan ajar ini bisa langsung digunakan ya kalau misalkan skripsinya menggunakan bahan ajar berbasis web. Ini bisa langsung digunakan karena sesuai dengan yang kayak tadi ya, ada semua isinya itu ada di sini. Nah sekarang kompetensi ini tadi peta konsep ya. Oh, ada daftar materi nih, tadi kita nggak masukkan. Oke, ini adalah caranya gimana nih ngambilnya.
Oke, kita view aja. Ini view full atau web layout, hasilnya akan seperti apa. Oke, hasilnya bisa kelihatan kayak gini ya. Kita kecilkan supaya semua actual size-nya kelihatan. Geser. Masih belum, kita kecilkan lagi supaya semuanya kelihatan. Nah, trigonometrinya udah kelihatan. Oke. Nah, sekarang trigonometrinya udah kelihatan, kita print screen. Caranya di tombol kalian di atas tuh ada tulisan print screen, PRC screen. Print screen. Kemudian buka ini ya, file-nya. Kemudian paste di sini. Kemudian kalian hilangkan semua gambarnya. Semua tulisannya. Jadi gambar saja. Seperti ini. Oke. Kita kesinikan, seret. Kemudian kita hapus ini gambar. Oh, ini kita hapus sampai sini. Nah, sekarang sudah jadi peta konsepnya. Kita simpan filenya JPEG saja. Oke, simpannya di tempat yang tadi, exam, kemudian htdoc, kemudian trigonometri. Kita simpan di sini jadi peta, pakai huruf kecil ya, peta aja lah. Kita simpan. Oke, namanya peta. Nah, sekarang kita inputkan di sini. Caranya klik ini, input image, kemudian di sini ada peta. Tuh. Ini kita bisa geser-geser ya biar ada gedean. Tuh. Kemudian kita geser ke sini. Hop. Nah, jadi besar. Kayak gini. Kita simpan. Nah, sekarang hasilnya seperti apa? Hasilnya kita refresh lagi di sini. Nah, ini namanya title ya, titlenya peta konsep. Nah, seperti ini. Peta konsep sudah jadi. Tuh. Kalau misalnya kita ngekliknya dari sini, bisa. Kita ngeklik dari sana, bisa. Oke, itu ya. Kita mau dari bawah sini, home. Oke. Nah, sekarang dengan cara yang sama nanti kalian bisa buat materi dan latihan. Oke, sekian pembahasan pembuatan media pembelajaran berbasis web dengan menggunakan front page. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan subscribe channel ini, akan ada pelajaran-pelajaran dan tutorial lainnya yang tentunya sangat menarik dan yang terkini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.